ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan data dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat, setidaknya ada 149 buruh migran yang meninggal di 5 depot tahanan imigrasi di Sabah dalam kurun 2021 hingga Juni 2022. Perinciannya, 101 orang meninggal sepanjang 2021 dan 48 orang meninggal dunia pada periode Januari hingga Juni 2022. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus dan melakukan investigasi terkait dugaan meninggalnya para pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Darul Siska mengatakan meninggalnya 149 PMI di Malaysia harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Kejadian ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia yang tersebar di sejumlah negara. Lebih lanjut, Darul Siska mendorong pemerintah melakukan langkah diplomatik agar kejadian tewasnya pekerja migran Indonesia tidak terjadi lagi. Tentu ini menyangkut perlindungan kita terhadap warga negara Indonesia. Jadi kita meminta dengan tegas pemerintah melakukan investigasi terhadap kejadian meninggalnya tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia yang di luar negeri itu. Dan kemudian bisa dipaparkan kepada masyarakat, dilaporkan ke DPR, apa penyebabnya. Kalau kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya atau di luar peri kemanusiaan yang terjadi selama mereka di tahanan itu, maka sudah harus pemerintah bersikap dalam menentukan langkah-langkah diplomatik selanjutnya dengan pemerintah Malaysia. Kena musibah ini adalah ya orang Indonesia, jadi harus dilakukan investigasi yang menyeluruh dan kemudian pemerintah melaporkan hal itu kepada Presiden dan Presiden setujuan DPR melakukan langkah-langkah diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Komisi 9 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah meminta pemerintah memaksimalkan upaya perlindungan kepada pekerja migran dengan memberikan edukasi, pemahaman, dan sosialisasi terkait bahaya calo dan proses mengurus dokumen secara ilegal. Untuk itu, Nur Nadlifah mendorong peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pelayanan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran. Harus ada kesadaran utuh dari semua simpul yang ikut terlibat dalam penempatan PMI ini. Baik dari P3MI-nya, PP2MI-nya, imigrasinya, maupun dari PMI-nya itu sendiri. Perlu ada edukasi yang masif, perlu ada pemahaman yang masif, sehingga para calon PMI ini mempunyai keberanian, mempunyai kepercayaan diri untuk mengurus dokumennya sendiri. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyampaikan, upaya pengawasan dan perlindungan sangat diperlukan, tidak hanya untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang berangkat dan bekerja di luar negeri, tetapi juga hak keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Karena sejatinya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan itu menjadi amanat konstitusi yang mengikat semua pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga yang hari ini harus menjalankan amanat konstitusi tersebut. Persoalan pekerja migran ini bukan hanya persoalan mereka yang berangkat bekerja, tapi keluarga yang ditinggalkan ini juga dipertaruhkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara pekerja migran, ada sejumlah istri atau suami yang ditinggalkan, ada sejumlah anak yang tidak melihat orang tuanya sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai penanggung jawab masa depan mereka. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad mengusulkan pembentukan satuan tugas terpadu untuk memonitor dan menjamin perlindungan bagi tenaga kerja migran.
Dasko mengajak seluruh pihak melihat kejadian ini secara komprehensif, tanpa menyalahkan satu lembaga tertentu, sambil terus mendorong pemerintah melakukan koordinasi mengenai masalah pekerja migran yang masih ditahan di Malaysia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.